Halo semua, video ini menjelaskan tentang sistem solar cell, bukan dari sisi perangkat tetapi dari sisi manajemen sistemnya. Saat ini saya punya sistem solar cell, ya ini adalah dashboardnya, eh, yaitu dari merek Growatt, dan ini adalah dashboard dari saat apa namanya itu daya yang saat ini diterima. Kalau dilihat di sisi kanan di sini ya, sorry di sisi kiri, yang tengah ini adalah solar cell-nya. Saat ini ada 3.611 watt masuk ke sistem solar cell, mencharge baterai sebesar 2.464 watt dengan statement of charge 56%, jadi sudah 56% baterainya terisi. Dan saat ini ada beban berupa 1 kilowatt ya. Saat ini dari PLN tidak dipakai, jadi 3.600 watt semuanya sebagian besar digunakan untuk mencharge baterai dan sebagian kecil atau sepertiganya untuk ke beban yang saat ini ada sekitar 1.000 watt. Nah, kalau dilihat hari ini sudah terkumpul 7,9 kilowatt ya. Kemudian untuk mencharge itu hampir semuanya digunakan untuk charge gitu. Dan juga di sini ada dari PLN ya, nanti akan saya jelaskan. Ini load consumption dan ini dischargingnya. Nah, pada hari ini kalau kita lihat ya dalam dari mulai jam 00 sampai saat ini pukul 9.45, ini adalah gambaran dari penggunaan ya. Jadi kalau kita lihat eh, load consumption-nya ini sekitar 1.300 watt tadi malam sampai dengan pagi jam 6 gitu ya, karena ada AC, kemudian AC-nya mati, balik ke sekitar 500-an watt rata-rata. Nah, dari penggunaan beban ini ada berapa yang kita pakai PLN. Jadi PLN-nya jadi mulai jam 00 di sini ya sampai dengan jam tadi jam 6.45 menggunakan PLN ya. Nah, kemudian mulai jam 6.45 ya enggak, karena di sini solar cell-nya itu sudah mulai naik ya. Dia akan switch. Jadi pada saat 6.45 itu switch, PLN-nya dimatikan ya, dan mulai apa namanya itu disuplai oleh solar cell, dan ini kelihatan semakin siang solar cell-nya semakin naik sehingga sekarang sekitar 3.744. Nah, untuk hari ini memang dari beban 10,3 ya, sebagian besar itu dari PLN, which is 7,9 kWh, baru 2,4 kWh yang menggunakan solar cell ya. Di sini kita lihat statement of charge baterainya. Jadi baterainya itu di cap di 25% minimum, dan dia mulai di charge tadi jam 0.15 sampai sekarang saat ini sudah 58%. Nanti dia akan off pada saat 100%. Ini untuk penggunaan hari ini. Kalau kita lihat misalnya 2 hari yang lalu ya, atau mungkin ini yang lebih bagus gitu ya. Nah, pada saat kondisi cerah bagus ini 24 jam ya, pada tanggal 7 November 2025 dari jam 00 sampai jam 00 lagi. Nah, ini adalah pola pemakaiannya. Jadi kalau kita lihat di sini listrik itu PLN itu hanya terpakai pada saat jam 3 lewat 10 sampai dia balik lagi dimatikan jam 7.20. Nah, sisanya menggunakan solar cell di charge gitu ya sampai dengan sekitar jam 13.40 ya. Kenapa ini tiba-tiba drop? Ya enggak, karena baterainya sudah penuh. Jadi dia otomatis drop, nilainya tuh equal dengan bebannya ya. Jadi yang merah ini beban, yang biru ini adalah solar cell, dan yang ungu ini adalah dari PLN. Nah, di sini kita lihat untuk hari yang kalau harinya benar-benar cerah sekitar 81% itu menggunakan pembangkit solar cell, dan hanya 18% menggunakan listrik dari PLN ya. Jadi total yang terkumpul pada hari itu adalah sekitar 18 kilowatt. Nah, di sini kelihatan ya enggak, baterainya itu sudah
penuh 100% pada saat jam 13.55 ya. Jadi setengah hari dia udah penuh. Ini kondisi pada saat cahaya matahari sedang bagus-bagusnya ya. Nah, ini kita lihat berapa sebenarnya perolehan kilowatt yang saya dapat gitu ya. Jadi tanggal 7 bulan 11 itu 12,8 18, di sini 19,4 ya, 19,6. Nah, jadi memang tidak menentu ya. Ini pasti biasanya karena mendung sehingga cuma 13,8 ya enggak. Nah, kalau kita lihat persentasenya apakah setiap hari 81%? Enggak. Kalau kita lihat misalnya tanggal 6 sekitar 76% dari solar cell, kemudian 71% ya. Dari total beban sekitar 20 kWh ya. Nah, jadi penghematannya berapa gitu ya, itu sekitar seginilah kira-kira. Tapi tentu saja bervariabel. Kalau kita lihat tadi tanggal 7, tanggal 8. Nah, tanggal 8 ini mungkin banyak hujan ya, atau banyak mendung sehingga cuma 42%. Kemudian hari ini tanggal 9 ya, seperti tadi baru 23%. Cuma nanti akan lebih banyak lagi. Nah, ini teman-teman semua ya, kalau mau tahu seberapa besar penggunaan dari solar cell itu ya enggak. Jadi kalau dilihat sebenarnya berapa sih daya yang terpasang saat ini. Di video saya sebelumnya saya sempat udah kasih tahu ya. Jadi saat ini daya terpasang sebenarnya dari segi solar cell-nya itu sekitar 7.200 ya. Sebenarnya, dan berapa peaknya? Nah, kalau kita lihat peaknya di sini ya, maksimum yang bisa diambil itu sekitar 4.500-an lah. Ini benar-benar di siang hari bolong ya, sekitar jam 11-an. Tapi tentu saja kalau misalnya ada awan dia akan turun lagi dan seterusnya ya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya efektivitasnya dari kapasitas terpasang ya. Kalau misalnya kapasitasnya sekitar 7.200 seperti saya bilang itu, ya efektifnya maksimum sekitar 4.300 ya. Jadi memang efisiensi rasionya kira-kira 60-70% lah. Ya, jadi kalau Anda memasang sekitar 7.200 seperti saya gitu ya. Nah, maksimum kapasitas terpasang itu adalah maksimum, bukan kapasitas yang diterima itu adalah sekitar 4.000-an tadi ya. Nah, ini tetap akan naik hari ini. Jadi polanya kira-kira seperti ini. Kita ambil contoh yang ideal misalnya sehari-hari ya kira-kira beginilah, 4.700 paling tinggi gitu ya, tapi up and down. Tapi kalau kondisi mendung, kemarin itu hujan ya, cuman segini dapatnya. Otomatis PLN-nya kalau kita lihat tadinya di switch jam 1.40 sampai dengan jam 6.55, tapi sudah mulai switch ke PLN jam 16.40 ya, sampai terus segini. Padahal biasanya dia belum switch ke PLN tuh, walaupun sampai tengah malam ya. Bahkan biasanya switch ke PLN itu sekitar jam 2 pagi sampai jam 6. Itu kalau kondisi normal. Demikian gambarannya teman-teman semua. Buat yang ingin memikirkan untuk pasang solar cell ya, kira-kira hitungannya seperti ini ya. Itu sistemnya sebenarnya simple, tapi kalau melihat yang paling penting itu saya hemat berapa sih. Nah, kira-kira seperti inilah, karena tagihan ke PLN itu adalah per KWH ya. Berapa KWH diakumulasi dalam 1 bulan ya. Terus nanti disitulah yang terbayar gitu. Nah, di sini ada statistiknya berapa yang kita kumpulkan per hari. Oke, mudah-mudahan bermanfaat video ini. Buat yang mau pasang solar cell, jika ada pertanyaan silakan tulis di komen di bawah. Terima kasih.